Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah acara akan segera kita mulai ya Bapak Ibu semua. Karena pembicara juga sudah siap dan sembari menunggu para orang tua yang akan hadir juga, mungkin saya akan membuka acaranya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita ucapkan puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita pada pagi hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini untuk berkumpul di dalam acara Parent Class di bulan Oktober. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan yang semoga selalu sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliaulah kita dapat beragama Islam dengan aman, nyaman, dan juga dengan merdeka sampai hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu, orang tua santri Andalusia Quranic School dalam acara Parent Class Andalusia Quranic School yang dilaksanakan secara bulanan, dan pada kali ini alhamdulillah kita dapat melaksanakannya di bulan Oktober. Kemudian mungkin saya akan ulas kembali ya kenapa kita mengadakan kegiatan Parent Class ini. Sebelumnya kami sebagai manajemen dan juga seluruh Civitas Akademika, para Andalusia Quranic School merasa bahwa pendidikan bukanlah hanya sebuah pengajaran dengan hasil nilai hitam di atas putih, namun pendidikan adalah proses menanamkan dan menumbuhkan sebuah nilai atau karakter bagi peserta didik. Keberhasilan sebuah pendidikan bagi kami di sekolah itu sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Pada akhirnya, tantangan yang ada saat ini adalah iklim pendidikan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat pada umumnya berbeda, dan ini membuat anak di usia sekolah dasar menemukan sosok-sosok yang harus diteladani dengan karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan pola hidup yang juga berbeda. Puncaknya, nilai Islam yang harus tertanam pada kepribadian anak pun sayangnya menjadi kabur. Program Parent Class Andalusia Quranic School dicanangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Oleh karenanya, kami mengadakan Parent Class di setiap bulan dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang harapannya dapat mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah pembelajaran yang dapat menyatukan atau bersinergi antara orang tua dan juga sekolah dalam mendidik anak. Pada kesempatan kali ini, kegiatan kita, Parent Class, bertema menanamkan kecintaan dan keteladanan Rasulullah pada anak, yang akan dibawakan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Mungkin saya izin membacakan dulu data ataupun kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau, nama lengkapnya adalah Rifki Ramdhani, dan beliau sekarang sedang menjadi mahasiswa S2 di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan hadis. Beliau juga mengenyam pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan memiliki banyak sekali pengalaman organisasi. Salah satunya yang dapat saya sebutkan di sini adalah pernah menjadi Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di KBRI Mesir, koordinator acara talk show bersama Ustadz Abdul Samad, Wakil Presiden Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir pada tahun 2019 sampai 2020, dan lain-lain. Beliau juga memiliki banyak prestasi, diantaranya adalah lulusan terbaik ke-5 BEC 115 Pare Kediri 2014, juara 1 Syahril Quran Kabupaten Sumbawa Barat 2015, juara 3 Lomba Khutbah Peringatan Maulid Nabi, top 5 Lomba Pidato Bahasa Arab Dunia dari semua utusan WAMI seluruh negara, utusan Mesir 2019. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Ustadz Rifki Ramdhani telah hadir bersama kita semua. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita semua dan akan menyampaikan materi yang insya Allah akan berlangsung setelah ini. Kemudian setelah dipaparkan materi oleh beliau, seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab, yang harapannya di sesi tanya jawab ini para bapak dan ibu dapat menanyakan ataupun berdiskusi dengan pemateri
materi atas apapun itu yang telah menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu pada saat materi telah disampaikan. Tanpa berlama-lama, mari kita panggilkan pembicara kita pada pagi hari ini, Ustadz Rifki Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi istafan nasa ajma'in al-muslimin wastafa minhum anbiya'i wal mursalin wastafa minhum sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali terima kasih kepada Mrs. Seremoni, pembawa acara sekaligus moderator. Kemudian juga hormat kami kepada kepala sekolah, mudir, ataupun para asatidz, ustadzat, dan kemudian salam hormat kami juga kepada seluruh wali santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya pribadi bisa bergabung di majelis ini bersama ayah bunda sekalian, wali santri, yang insya Allah saya kebetulan sekarang sedang ada di Indonesia, sedang tidak di Mesir. Jadi untuk waktunya, alhamdulillah masih bisa kita kondisikan. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal mungkin perlu ada disclaimer dulu, bahwasanya saya pribadi belum memiliki anak, sehingga untuk materi selanjutnya insya Allah yang bisa kami lakukan atau yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar ataupun memberikan keteladanan ataupun mencontohkan pribadi beliau, cara beliau kepada anak-anaknya ataupun kepada cucu-cucu beliau. Jadi insya Allah yang kami sampaikan juga adalah cerita ataupun kisah yang disampaikan oleh guru-guru kami, masyaikh kami, profesor kami yang ada di kampus, bagaimana tarbiyatil aulad, bagaimana cara untuk mendidik anak dan memberikan keteladanan kepada anak. Insya Allah nanti setelahnya kita bisa adakan diskusi, kemudian kita bisa sharing dan saling menyampaikan pandangan. Yang pertama, ketika melihat tema dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu menanamkan kecintaan dan keteladanan Rasulullah pada anak, maka yang perlu pertama-tama kita kaji adalah menanamkan. Kata-kata menanamkan ini menurut hemat pribadi lebih dalam, lebih mendalam daripada hanya sekedar mengajarkan. Menanamkan lebih mendalam daripada sekedar kata-kata mengajarkan ataupun mencontohkan. Karena menanamkan itu artinya kita perlu menyebar benih-benih. Kemudian bukan hanya kita sebar benih-benih itu sembarang saja, tetapi perlu dengan cara yang baik dan cara yang benar. Nah, jadi menanamkan selanjutnya akan berdampak pada hasil yang kita tanam, sesuai dengan apa yang kita tanam. Baik cara kita menanam, maka baik hasil yang akan kita peroleh. Tidak tepat cara kita menanam, maka tidak tepat pula nanti hasil yang akan kita peroleh. Maka ini perlu pertama kita menjadi perhatian ya, dalam tema kita hari ini itu menanamkan. Akan sedikit lebih mendalam daripada hanya mengajarkan. Kemudian yang kita tanam ini bukanlah zira'ah. Yang kita tanam ini bukanlah tumbuh-tumbuhan atau bukanlah sayur-sayuran. Tetapi yang kita tanamkan ini adalah kecintaan dan keteladanan. Yang pertama, kecintaan yang kita tanamkan. Apabila kita ingin menanamkan cinta kepada anak, maka pertama kali adalah harus dilakukan dengan menyebarkan benih-benih cinta itu sendiri. Bukan hanya menebarkan, tetapi juga harus dengan tata cara dan metode yang benar. Nah, ini yang perlu sama-sama kita. Jadi, menanamkan kecintaan tidak hanya cukup dengan kita sampaikan kepada anak kita cinta Nabi. Nabi harus kita cintai, harus kita teladani. Bukan hanya dengan ucapan, tetapi cinta bisa tersampaikan apabila disampaikan dengan cinta. Salah seorang guru kami yang bernama Syekh Fathi Al-Hijazi, beliau pernah menyampaikan di dalam
seminar beliau ataupun majelis beliau sampaikan bahwa ma kharaja minal qalbi saqata ilal qalbi. Apa yang keluar dari hati maka akan jatuh kepada hati. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta, maka cinta adalah tentang perkara hati, af'alul qalbi, perkara hati ataupun pekerjaan hati. Maka apabila kita ingin sampaikan ataupun mengajarkan, menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah sampaikan hal itu dengan cinta juga. Sampaikan hal itu dengan hati juga. Nah, jadi itu dia, menanamkan kecintaan dan menanamkan keteladanan itu harus bermula dari hati. Jadi berbicara dengan anak bukan berbicara dengan logika kita sebagai orang tua, atau bukan yang kita bisikkan, bukanlah omong-omongan saja, tetapi menanamkan kecintaan dan keteladanan kepada anak. Harus yang berbicara adalah hati ke hati, heart to heart. Dan ini pasti setiap orang tua memiliki metode masing-masing, dan pasti setiap ayah bunda memiliki cara pendekatan kepada anak juga yang benar. Nah, ini dia yang perlu kita sama-sama di dalam tema kita, tema besar. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kana yuhibbul aulad aksar mahabbah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sangat sekali mencintai anak-anak kecil. Beliau bukan hanya mencintai, tetapi menghormati anak-anak. Beginilah baginda Nabi cara menanamkan kecintaan kepada anak kecil, kepada diri beliau sendiri. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satu kali pun memukul anak kecil, memukul anaknya dan lain sebagainya. Beliau sangat mencintai dan menyebarkan kasih sayang kepada anak-anak, kepada anak kecil. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berpergian, kalau melihat anak kecil di jalanan, pasti beliau sapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, disapa dengan penuh kelembutan. Nah, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara dengan anak kecil, bukan menempatkan mereka sebagai anak kecil yang mudah dibohong-bohongi. Nah, ini nih banyak terjadi di antara kita nih. Misalkan ada anak kita yang ingin beli sesuatu, misalkan kita mungkin tidak ridho ataupun tidak rela untuk dia beli karena mungkin ini kurang sehat dan lain sebagainya. Tapi harus disampaikan dengan cara yang benar. Bukan hanya kadang kita bilang, maaf nak, ini nggak dijual, ini sudah basi, ini. Jadi kita sampaikan dengan cara kita membohongi anak kita. Kalau anak kita sedari dini sudah kita ajarkan ataupun sudah kita contohkan berbohong, maka akan tertanam di dalam hatinya adalah kebohongan. Misalkan kalau anak kita menginginkan sesuatu tapi memang kita tidak mengizinkan, maka sampaikan dengan cara berdiskusi dengan mereka. Mungkin hal ini pada saat ini belum bisa kita beli dulu karena masih hal yang penting. Sampaikan dengan cara jujur kepada anak. Jangan sampai kita orang tua tidak ingin membeli sesuatu untuk anak tetapi kita bohongi anak. Nah, inilah menanamkan keteladanan Rasulullah. Yang pertama adalah sifat jujur. Sebelum kita ajarkan kejujuran kepada anak kita baik dengan lisan, maka pertama kali kita teladankan dulu kejujuran itu kepada anak kita. Kita berkata selalu jujur kepada anak. Apalagi kalau di malam misalkan, kita suruh anak kita tidur. Kalau tidak tidur, nanti datang gombel, nanti datang ini dan lain sebagainya. Itu kan menakut-nakuti anak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk jujur kepada anak, untuk sampaikan apa adanya. Sampaikan tidur pagi karena besok kita akan bersekolah, itu akan membantu kesehatan. Pahamkan kepada anak supaya mereka juga paham apa yang kita maksud. Jadi kita tempatkan anak kita sebagai kawan diskusi kita, rekan diskusi kita. Jadi kita nyampaikan dialog dua arah. Karena kalau kita berbicara tentang cinta, maka cinta artinya adalah dialog antara dua aku. Itu cinta. Itu kata ulama mengatakan seperti itu. Cinta adalah dialog antara dua aku. Kalau kita ingin menanamkan cinta kepada anak kita, maka tidak ada yang namanya paksaan di sana. Karena ada aku sebagai orang tua, ada aku sebagai anak. Nah, jadi kita harus berada di dalam dunia mereka. Apakah hal itu dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan seorang anak
yang memiliki julukan Abu Umair. Beliau mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nuzair," katanya. Nuzair itu nama burungnya Abu Umair. Abu Umair ini bocah kecil, masih umurnya ya 8-an tahun lah, 10-an tahun. Jadi Abu Umair ini punya burung namanya Nuzair. Apa kata baginda Nabi? "Ya Abu Umair, madza fa'ala Nuzair," katanya. "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu Nuzair?" katanya. Jadi beliau masuk ke dalam dunia anak. Pendekatannya adalah beliau menempatkan dirinya ketika berbicara dengan anak adalah kepada anak itu sendiri gitu. Jadi beliau tidak berbicara di atas makomnya. Beliau tidak berbicara pada level beliau sebagai orang dewasa, tidak, tetapi masuk kepada dunia anak. Nah, inilah yang dimaksud pendekatan selanjutnya adalah pendekatan hati ke hati, yang mana kita harus berada pada posisi anak itu sendiri sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya sampaikan di awal, ayah bunda sekalian, baginda Nabi kana yuhibbul aulad aktsar mahabbah. Baginda Nabi itu sangat-sangat mencintai anak kecil. Ini kelihatan ketika beliau bermuamalah, ketika beliau bersosial dengan cucu-cucunya, yaitu Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Bahkan di dalam perkara sholat, baginda Nabi itu mendahulukan keteladanan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pernah satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sujud beliau lama wa atwala sujuduhu fal atwal, katanya di dalam hadis itu. Sujud beliau lama sekali sampai para sahabat yazunnu annahu fil maut. Sampai para sahabat itu menyangka bahwa baginda Nabi ini sudah meninggal karena lama sekali sujudnya. Setelah sujud yang lama, lantas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangun dari sujudnya dan salam menyelesaikan sholatnya. Ditanya oleh para sahabat, "Mada hadatsa ya Rasulullah?" Apa yang terjadi wahai Rasulullah sehingga Anda sujudnya begitu lama, katanya. Apakah ada wahyu yang turun atau apa? Tidak wahai sahabat, katanya. Saya sujud lama karena di atas punggung saya sedang ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sedang bermain. Kalau saya tiba-tiba berdiri ataupun tiba-tiba selesai dari sujud saya, maka Hasan dan Husain jatuh dari punggung saya. Maka saya mendahulukan supaya mereka turun dulu, baru saya berdiri lagi. Hikmahnya banyak. Kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan ataupun menghormati Sayyidina Husain yang sedang bermain di atas punggung beliau dan beliau sedang sholat? Karena apabila baginda Nabi berdiri, kemudian Hasan dan Husain terjatuh, maka pasti di pikiran Hasan dan Husain atau anak kecil, sholat ini tidak seru, sholat ini membuat saya sakit, sholat ini membuat saya jatuh, saya takut melihat orang sholat, saya tidak mau lagi dekati orang yang sholat. Maka itu yang terjadi. Oleh karenanya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Hasan dan Husain selesai bermain terlebih dahulu di punggung beliau, baru setelah itu beliau bangun untuk menyempurnakan sholatnya. Demikianlah tarbiyatul aulad yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para anak kecil dididik dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya dalam bab sholat. Pernah satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya sahih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, beliau sedang berkhutbah Jumat. Kemudian Hasan dan Husain lari-lari datang dari luar, hampir terjatuh di depan pintu. Baginda Nabi langsung turun dari mimbar, memberhentikan khutbahnya dan mengambil Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian meletakkan keduanya di atas mimbar. Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Beliau mengatakan bahwa anak, harta benda, dan wanita merupakan merupakan dari godaan duniawi. Artinya apa? Beliau rela untuk turun dari mimbarnya untuk mengambil Sayyidina Hasan karena yang ingin diajarkan adalah umat muslim Islam tidaklah kejam kepada anak. Islam mencintai anak. Islam tidak memandang bahwa dia itu anak kecil atau tidak. Yang didahulukan adalah kasih sayang. Sekali lagi, baginda Nabi mendahulukan adabnya kepada anak, kasih sayangnya kepada anak, bahkan di dalam hal-hal vital seperti sholat dan khutbah tadi. Nah, itu cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keteladanannya, mengajarkan kecintaannya dengan cara mencontohkan langsung, dan mencontohkan dengan cara apa?
dengan cara menyampaikan dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Nah, ini menarik yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian ada pertanyaan, lantas bagaimana secara aplikatif baginda dengan mencontohkan mengajarkan kepada anaknya? Baginda Nabi mengajarkan kepada anaknya bukan hanya by lisan, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi dengan doa dan ucapan-ucapan yang baik. Coba perhatikan. Banyak dari kita, mungkin ayah bunda yang di sini tidak termasuk, banyak dari orang tua di luar sana, ketika anaknya nakal, ketika anaknya bandel, apa yang diucapkan? Dasar anak B, dasar anak C. Yang keluar adalah ucapan-ucapan yang tidak baik. Dasar anak bengel, nakal. Bahkan naudzubillah min dzalik, bahkan keluar kebun binatang dan lain sebagainya. Didengar oleh anaknya langsung. Nah, inilah yang sangat-sangat kita khawatirkan dan tidak boleh. Karena baginda Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Bahkan ulama-ulama besar sekarang, salah satu imam di Masjidil Haram, Imam Sudais, ceritanya adalah beliau adalah anak yang nakal di masa kecilnya. Nakal senakalnya. Tetapi orang tuanya, ibunya terutama, ini para bunda, para ibu-ibu, ibunya yang utama. Ketika Sudais nakal, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor ataupun mencaci maki anaknya, na'udzubillah min dzalik, tidak pernah. Tetapi apa yang dilakukan oleh bundahnya Imam Sudais ketika Imam Sudais nakal, Imam Masjidil Haram sampai sekarang, ya Sudais, semoga kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Ketika Imam Sudais nakal, Sudais, semoga kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Jadi yang terucap adalah doa-doa yang baik kepada anak. Nah, coba inilah yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Karena setiap ucapan orang tua adalah doa. Setiap ucapan adalah doa. Doa dari orang tua tidak ada hijabnya di langit. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan qabul kepada anak, langsung terpenuhi kepada anaknya. Maka mari kita mencoba untuk mengontrol emosi kita meskipun dalam kondisi marah sekalipun. Ketika anak kita nakal, maka sampaikan ataupun ucapkan, "Nah, Rais, semoga kamu menjadi anak yang hebat. Semoga kamu menjadi ulama. Semoga kamu menjadi hafiz Quran. Semoga kamu menjadi orang yang hebat. Semoga kamu menjadi presiden," dan lain sebagainya. Marah tetapi ucapkan yang baik saja. Bahkan mereka yang baik. Jangan sampai, apalagi bunda, apalagi ibu, jangan sampai sekali-kali terucap kata-kata yang buruk didengar oleh anak, dan karena itu akan menjadi doa bagi anak. Nah, ini penting. Ini adalah kisah ini diceritakan kepada kami oleh guru-guru kami, masyayikh kami di Al-Azhar. Nah, mungkin Ustazah Farah Mutia merupakan mahasiswi di sana, juga menyaksikan bagaimana guru-guru kami di Al-Azhar ketika berperilaku kepada anak-anak kecil. Bahkan di dalam sholat, maka saya di Indonesia yang utama saya gaungkan adalah masjid ramah anak. Sekali lagi, masjid ramah anak. Karena berbeda jauh antara masjid di Mesir dengan masjid di Indonesia. Masjid di Indonesia seolah-olah anak tidak susah untuk kita ajak ke masjid. Karena kalau ada suara sedikit, pihak masjid langsung marah. Siapa itu? Ketika ada anak kecil lari-lari sedikit, langsung diusirnya. Pergi, jangan, diusirnya. Di Mesir, dan ini juga dicontohkan oleh baginda Nabi, nanti akan saya sebutkan. Di Mesir, kalau kita sholat berjamaah, meskipun mereka mau lari-lari, mau jungkir balik, mau nangis, mau teriak, tidak akan pernah dimarah oleh satu orang pun yang ada di sana. Tidak. Maka sangat lumrah. Anak-anak kita lihat ketika kita sholat, Allahu Akbar, anak-anak lari, anak-anak main dan lain sebagainya. Dibiarkan, kenapa? Supaya mereka senang berada di masjid. Mereka bebas berekspresi berada di masjid. Sekarang di Indonesia kebanyakan kalau kita ajak anak kita ke masjid, ya ogah-ogahan gitu. Karena mereka nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ribut, nggak bisa apa. Makanya kalau masalah anak nanti akan ribut, masalah anak nanti akan mengotori masjid, itu kan tugas yang harus kita pikirkan bersama. Bukan berarti kita menghindari masjid kotor, kita menghindari masjid dari suara yang bising, artinya kita menghindari masjid dari anak. Nah, ini tidak boleh juga. Ini salah kaprah namanya. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin ayah bunda di sini ada yang menjadi petugas masjid ataupun yang megang masjid di komplek-kompleks tempat. Cobalah kita gaungkan di masjid kita masing-masing supaya masjid ini menjadi ramah anak. Karena bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah? Bagaimana kita bisa menadami kecintaan kepada Rasulullah kalau kita tidak bisa mendekatkan mereka ke masjid dan kepada orang-orang yang soleh? Salah satu contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi yang terjadi kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Di dalam sholat pun baginda Nabi tidak
tidak marah. Di dalam khutbah pun baginda Nabi rela turun untuk menyelamatkan Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya anak-anak di Mesir itu mencintai ulama, mencintai masjid. Nah, kami misalkan mengaji di Mesir atau melakukan kajian, biasanya guru-guru kami di atas kursi seperti sofa di dalam pengajian. Kemudian kami berada di emperan-emperan masjid, duduk bersila. Tidak jarang banyak anak-anak kecil yang lari ke depan syekh itu, ke depan profesor-profesor itu. Apakah dimarah oleh profesor itu? Tidak. Mereka rata-rata lebih memilih untuk menghentikan menyampaikan materi dan berbicara dengan anak kecil. Ini beliau sedang menyampaikan materi. Kemudian ada anak kecil yang datang menghampiri. Berhenti beliau menyampaikan materi, tetapi meladeni anak kecil yang datang itu. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu ini? Dicium keningnya. Kemudian anak kecil juga mencium kening profesor ini gitu. Jadi seperti itu. Orang Mesir itu seperti itu memperlakukan anak-anak kecil. Profesor-profesor kami itu seperti itu. Kalau memang ayah bunda mau buktinya bisa buka di YouTube Habib Ali Al-Jufri bersama anak kecil. Nah, di sana beliau ada video pendek lah di YouTube itu terdokumentasi ketika lagi majelis dengan banyak mahasiswa, tetapi dihentikan hanya untuk meladeni anak kecil yang sedang bertanya kepada beliau. Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya tadi kan kita tidak boleh kasar kepada anak, berkata-kata kasar kepada anak. Kemudian yang kedua, kita harus meladeni apa yang anak kita tanya, apa yang anak kita inginkan, kita ladeni dulu. Kita tuntaskan dulu bersama dia gitu. Kebanyakan sekarang yang terjadi kalau anak sudah mulai banyak tanya atau sudah mulai rewel, dikasihnya HP, dikasihnya PlayStation, dikasihnya nonton TV, nonton YouTube. Jadi komunikasi ataupun emosi kepada anak kita tidak terjalin gitu. Ini juga kami melihat banyak fenomena yang terjadi sekarang. Oleh karenanya kita kepada anak kita ketika anak rewel dan lain sebagainya, kita berusaha kita selesaikan dengan kita selesaikan bersama. Bukan malah mengalihkan perhatian mereka ke HP dan lain sebagainya. Karena nanti akan berdampak banyak dan besar ke depannya. Artinya ini akan membuat apa? Ini akan membuat anak kehilangan arah. Mereka akan hanya ketika mereka gelisah, ketika mereka galau, anak-anak tidak akan datang kepada kita lagi, tetapi langsung mencari HP. Ketika mereka ada masalah atau apa, tidak akan datang kepada kita. Mereka langsung mencari YouTube. Tapi kalau kita ajarkan sejak dini, kalau anak kita sedang nakal, anak kita sedang rewel, anak kita sedang ada masalah, tetapi kita yang datang dan hadir di sana, maka anak akan apa? Anak akan datang kepada kita setiap ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kayak ini penting ayah bunda, ini saya menceritakan bagaimana baginda Nabi dan para ulama mendidik anak-anaknya. Tidak ada sama sekali, tidak ada memaksa anaknya, memarahi anaknya, bahkan lebih-lebih memukul anaknya, tidak ada. Murni anak ini disampaikan dengan cara yang benar. Tapi Ustadz, kan harus ada yang namanya reward and punishment dalam mendidik. Dalam parenting ada istilahnya reward and punishment. Ketika dia berprestasi, kasih dia reward. Ketika dia ada kasih dia. Lantas bagaimanakah baginda Nabi menghukum anak-anak kecil kalau ada masalah? Nah, baginda Nabi tidak pernah menghukum mereka. Tetapi baginda Nabi melakukannya dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat. Dan uniknya adalah cara memberikan nasihat baginda Nabi kepada anak-anak, bahkan kepada orang dewasa, tidak hanya dengan ucapan, tetapi beliau meletakkan tangan kanannya di dadah anaknya. Jadi misalkan anak sudah sangat nakal nih ayah bunda, rewel sudah anak kita, nggak bisa kita beri omongan, maka dekati dia, kemudian pegang dadanya sambil elus, sambil diselawatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ajak dia bicara, kenapa nak? Apa masalahnya nak? Jadi sambil pegang dadanya. Karena di sini alamat lah. Kalau bertanya apakah hati di dada, hati itu tempatnya kita tidak tahu kalau hati sebenarnya gitu. Tapi kan dada adalah biasanya rasa tersimpan di sini gitu. Maka pegang dia dada. Karena baginda Nabi seperti itu. Bahkan baginda Nabi saking dahsyatnya, beliau kalau ada satu ketika orang yang berencana untuk membunuh baginda Nabi, ingin bacok baginda Nabi. Kemudian diikutilah baginda Nabi melakukan tawaf di Ka'bah. Diikutinya melakukan tawaf. Kemudian pada putaran kesekian, tiba-tiba si orang ini yang mengikuti baginda Nabi mengangkat badiknya, ingin membacok baginda Nabi. Sebelum dilakukan, baginda Nabi mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan," katanya. Langsung kaget dia. Ya Muhammad. Kenapa wahai Muhammad, katanya? Apa yang kamu lakukan?
Tidak ada ya Muhammad. Kemudian baginda Nabi langsung berbalik, kemudian dipegang dadanya oleh baginda Nabi. Katanya, wahai fulan, selalulah taat kepada Allah, berbuat baiklah kepada Allah dan lain sebagainya. Apa kata si fulan ini? Orang yang mau membacok baginda Nabi. Katanya, wallahi, sesungguhnya dulu aku sangat membenci Islam, aku sangat membenci Muhammad, aku sangat membenci ibadah sholat dan lain sebagainya. Tetapi mulai dari sekarang, akulah yang sangat mencintai Muhammad dan sangat mencintai semuanya gitu, semuanya tentang Islam. Nah, jadi baginda Nabi cara mengajarkan kepada orang adalah dengan langsung menyentuh dadah orang tersebut. Mungkin seperti itu ayah bunda, marah kepada anak boleh, tetapi jangan sampai terucap kata-kata yang tidak tepat ataupun jangan sampai menyakiti anak kita. Memukul boleh, tetapi ada caranya, ada tata caranya dan lain sebagainya, dan ayah bunda lebih paham dan lebih tahu bagaimana ke arah sana, karena pastinya kecintaan ayah dan bunda kepada anaknya jauh lebih besar daripada siapapun yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, seperti itulah cara menanamkan kecintaan dan keteladanan kepada anak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mencontohkan bagaimana sifat dan sikap Rasulullah, maka kita contohkan oleh kita sebagai dahulu, baru selanjutnya kita berikan kepada anak, kita sampaikan kepada anak. Mungkin yang bisa kami sampaikan demikian. Insya Allah lebih lanjutnya kita akan buka forum diskusi saja. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kemudian selanjutnya juga bisa kita sama-sama berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Fal tatafadhal masykur. Tamam. Terima kasih banyak Kak Rifki, Ustadz Rifki yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga di sini para orang tua terlihat semakin bertambah jumlahnya ya. Semakin bertambah jumlahnya dari tadi yang hanya puluhan, sekarang sudah mencapai 116 orang. Dan ini mungkin antusiasnya juga meningkat seiring dengan materi yang disampaikan sangat-sangat insightful ya, atau membuka pemikiran kita semua. Di sini sudah ada yang langsung bertanya dari Daddy's Family ya nama Zoom-nya. Tapi sebelumnya, sebelum saya paparkan pertanyaannya, di sini saya sebagai moderator membuka ruang yang sangat luas kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskannya di kolom chat atau menyampaikannya secara langsung, tapi terlebih dahulu raise hand gitu ya. Nanti biar saya persilahkan. Oke nih, untuk pertanyaan pertama dari Daddy's Family, Ustadz, batas usia berapa kita bisa memberikan hukuman? Apakah perlu kita menegur anak dengan kata keras atau teriakan? Ini dari orang tua Fadol dan Raina. Boleh dijawab, Ustadz Rifki? Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Batas usia berapa? Batas usia berapa kita boleh menegur anak? Menegur di dalam Islam yang diatur adalah di umur 7 tahun apabila anak itu sudah mulai tidak mau sholat, apabila anak sudah menolak untuk sholat, maka boleh dipukul. Nah, ini dia. Mukulnya ini harus hati-hati kita maknai, jangan mukul yang seperti apa. Dipukul dengan cara ya seadanya, dihukum dengan cara seadanya. Dan dulu caranya dengan cara memukul. Mungkin sekarang ada cara yang lain untuk menegur dan lain sebagainya. Menegurnya apa boleh dengan kata-kata yang keras ataupun memarahi? Di awal kita sudah sampaikan kan bahwasanya boleh dengan nada yang tegas. Kami kuatkan lagi, kami garis bawahi lagi, dengan bahasa yang tegas, dengan kata-kata yang tegas, tetapi bukan dengan keras dan bukan pula dengan emosi, ya. Jadi harus kita bedakan. Menegur anak tidak boleh ada emosi amarah di sana, karena ini anak kita. Tetapi kalau dengan kata-kata yang tegas itu dan bijaksana, itu akan lebih baik kepada anak-anak kita. Dan sampaikan, jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang tidak baik, apalagi doa-doa yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, karena itu akan menjadi doa kepada anak. Jangan sampai kita ucapkan seperti yang saya contohkan tadi, keluarlah kebun binatang dari mulut kita, na'udzubillah, keluarlah harapan-harapan yang tidak baik. Kamu ini anak, mau jadi apa kamu besar? Kamu besar akan gini, akan tidak boleh. Kalau bisa bukan marah, tegaskan kepada anak, tegur anak dengan kata-kata yang baik. Wahai nak, gini-gini dan sebagainya. Kan susah Ustadz belum merasakan bagaimana emosi kita. Iya, pasti itu susah. Makanya itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk bisa lebih meredah emosi terlebih dahulu sebelum ke anak kita. Kita kendalikan dulu emosi dan hati kita sebelum kita sampaikan kepada anak kita. Kami akui itu akan sangat berat ayah bunda. Itulah salah satu tantangan kita sebagai orang tua. Bagaimana pendekatan itu bisa dilakukan kepada anak dengan cara
metode kita masing-masing. Tapi yang pasti dengan kata-kata kasar, dengan kata keras, apalagi membentak dengan tidak tepat, atau apalagi membentak anak di tengah-tengah umum sehingga anak ini malu, nah ini pula harus coba kita hindari. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak tegas, itu harus. Tegas, jelas, itu harus. Tetapi harus tetap dengan cara yang santun. Karena sekali lagi apalagi anak di usia sekolah dasar, di kuliah madrasah ibtidaiyah, mereka itu cepat sekali menyerap kata-kata dari kita. Apa yang kita ucapkan, maka dia akan serap. Diingat di kepala, dimasukkan ke hatinya. Dan seperti itulah yang akan diucapkan kepada anak-anak yang lain, kepada kawan-kawannya. Makanya kita berusaha, seemosi apapun kita, beristighfar terlebih dahulu, baru kita sampaikan kepada anak kita. Maka seperti itu yang mungkin bisa saya jawab. Seperti itu Ustazah Farah. Semoga terjawab. Tamam. Terima kasih Ustadz Rifki atas jawaban pertanyaan pertama. Ini langsung ada pertanyaan baru. Ustadz, bagaimana cara kita mendekatkan anak kepada sosok Rasulullah? Sementara anak-anak kadang menanyakan sosok Rasulullah, karena tantangan saat ini mereka dapat melihat virtual sosok yang mereka kagumi, seperti superhero dan lain-lain. Sedangkan sosok Rasulullah tidak pernah mereka lihat. Gitu. Syukran Ustadz. Silakan dijawab. Terima kasih. Kembali pertanyaan yang sangat menarik dan sangat relevan dan yang sangat faktual terjadi di kita sekarang ini. Pendekatan. Nah, ini kenapa saya tertarik dengan tema hari ini? Kenapa saya tertarik dengan tema ada istilahnya menanamkan kecintaan, bukan keteladanan tapi kecintaan dulu. Nah, jadi cara mendekatkan anak kepada Rasulullah adalah dengan menanamkan cinta anak kepada Rasulullah dulu, ayah bunda. Cintanya dulu yang kita sentil, cintanya dulu yang kita bakar, cintanya dulu yang kita tanamkan benih-benihnya kepada anak-anak kita. Karena kalau mereka sudah cinta, mereka akan penasaran kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus bisa mencari referensi yang juga lebih hebat. Apalagi sekarang dengan adanya video, visual dan lain sebagainya. Iya, mereka akan suka superhero-nya, tetapi dekatkan. Kan kita bisa mengontrol anak-anak kita. Kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk mungkin sebelum tidur kita setel bagaimana kisah baginda Nabi. Karena baginda Nabi tidak kalah hebat juga. Makanya dalam sesi ini, dalam kondisi seperti ini, ayah bunda juga harus tidak kalah hebat referensi tentang baginda Nabinya juga. Karena kalau kita baca kisah-kisah superhero-nya baginda Nabi itu lebih hebat dan dahsyat. Jadi kita bisa ceritakan bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya yang hanya sedikit, kalah bahkan 2 kali lipat, 10 kali lipat daripada pasukan musuh, tapi beliau bisa menyelesaikan peperangan dengan mudah. Kalau kita bandingkan dengan superhero, baginda Nabi punya ini dan punya itu. Artinya kita harus punya referensi juga ayah bunda. Yang utama, tanamkan cinta dulu. Maka dengan cinta ini mereka akan dekat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tanamkan cinta kepada anak? Maka seperti ini ayah bunda. Ketika nih ada makan dengan tangan kanan itu sunnah. Jangan hanya sekedar bilang kepada anak, wahai anakku makan tangan kanan karena tangan kanan karena baginda Nabi kalau makan dengan tangan kanan. Jangan hanya seperti itu, karena itu hanya ucapan. Lantas bagaimana? Ini dijelaskan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Almarhum Syekh Ali Jaber saya sangat menarik dengan penjelasan beliau terkait bagaimana mengajarkan sunnah kepada anak. Jadi Syekh Ali Jaber mengajarkan seperti ini. Sampaikan kepada anak kita, wahai nak, makan dengan tangan kanan dan bayangkan baginda Nabi di depanmu dan baginda Nabi juga makan bersama kamu dengan tangan kanan. Kan anak itu memiliki imajinasi yang hebat, maka sampaikan, bayangkan di depan kamu juga ada baginda Nabi dan kita makan pakai tangan kanan mengikuti beliau yang sedang ada di depanmu. Bagaimana beliau makan dengan tangan kanan? Maka itu namanya adalah ish ma'al sunnah. Itu namanya hidup bersama sunnah, hidup bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ajarkan kepada anak, kalau minta sesuatu, kalau mau berikan sesuatu kepada orang, berikan dengan tangan kanan. Karena bayangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika memberikan sesuatu kepada orang dengan tangan kanan. Begitu pula kalau keluar rumah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Karena bayangkan kamu keluar rumah bersama dengan baginda Nabi. Jadi sunnah-sunnah yang sederhana saja ayah bunda, tetapi disampaikan, dikemas untuk membangkitkan imajinasi mereka. Kalau hanya kita sampaikan dengan ucapan saja, kita ceramahi saja istilahnya, itu tidak sampai. Anak-anak itu suka yang berimajinasi,
aktif. Jadi sampaikan hidup di dalam dunia mereka. Ajak mereka untuk hidup bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ayah bunda. Cara mendekatkan mereka dengan baginda Nabi, pertama tanamkan cinta, ajarkan sunnah, ajarkan mereka untuk membayangkannya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari referensi yang baik, bacaan-bacaan tentang baginda Nabi, kisah-kisah tentang baginda Nabi, apalagi superhero-nya baginda Nabi itu baginda Nabi punya kisah-kisah heroiknya. Jadi itu bisa diceritakan kepada anak. Kalau bisa sebelum tidur itu rutin sampaikan kepada anak bagaimana kisah tentang baginda Nabi. Mungkin seperti itu ayah bunda. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini ada jazakallahu khair Ustadz dari Ustazah yang tadi bertanya. Mungkin ada lagi dari ayah bunda yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin bertanya secara langsung. Ini yang ada yang unmute tadi ya. Mailova 2 Tabuk Arkana Subscriber. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Arfi Kurniawan, orang tua dari Arkana. Saya mau bertanya, dengan kondisi teknologi yang sangat canggih saat ini, semenjak pandemi 2020 sampai saat ini, teknologi begitu sangat canggih sehingga anak-anak membutuhkan fasilitas handphone untuk sekolah ataupun laptop. Nah, kalau saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, sejak usia berapa anak kelas berapa itu boleh menggunakan handphone? Itu dikarenakan di handphone tersebut saya takutnya saat tidak ada pengawasan orang tua, anak-anak itu menyalahgunakan handphone tersebut untuk hal-hal yang kurang baik. Seperti itu Pak Ustadz pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung dijawab Ustadz Rifki. Terima kasih Ayanda dari Ananda Arkana. Pertanyaan sangat menarik. Kembali lagi, bagaimana anak di zaman sekarang sangat membutuhkan teknologi berupa handphone. Pada umur berapa? Pada umur mereka sudah istilahnya itu mutamayyiz lah, istilahnya itu mereka sudah bisa membedakan, meskipun belum paten sekali, belum pandai kali, tapi ketika mereka bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yaitu pada umur 7 tahun tadi. Itu batas umur yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dari situlah anak-anak mulai diajarkan sholat dan lebih ditekankan lagi. Akan tetapi tentu controlling, kemudian cara pemakaian dan lain sebagainya, sebagai orang tua harus memiliki peran lebih banyak di sana. Maka betul saya sepakat dengan ayah, kita tidak bisa mengontrol 24 jam karena mata kita terbatas, waktu kita terbatas dan lain sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ayah bunda, meskipun mereka membutuhkan telepon, teknologi pada umur sedini ini, usahakan waktu mereka lebih banyak bersama ayah bunda dibandingkan dengan handphonenya. Karena beri dia kesempatan untuk menggunakan handphone pada saat dia butuhkan saja. Selebih daripada itu, tanamkan dulu jiwa kebijaksanaannya dulu, bijaksana dalam menggunakan. Bagaimana? Ya dengan kita ajarkan, dengan kita contohkan, dengan kita omongkan. Jadi ini yang mungkin bukan, saya tidak akan mengatakan kesalahan ya, kesalahan dari orang tua ataupun kesalahan zaman, tidak. Jadi zaman ini mendukung kita untuk lebih maju. Artinya ketika zaman ini mengarah kepada lebih maju, kita sebagai orang tua juga memiliki tantangan yang lebih besar, yaitu bagaimana controlling anak itu sendiri gitu. Jadi hemat pribadi, umur 7 tahun itu anak sudah bisa kita arahkan, sudah bisa kita kasih tahu mana yang baik dan mana yang benar, dan sudah bisa kita memberikan punishment kepada mereka ketika pelanggaran dan lain sebagainya yang dilakukan. Jadi harus tegas dari dini. Memang kita harus penuh kasih dan sayang kepada anak ayah. Memang kita harus mendahulukan, seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana masuk ke dunia anak ayah. Tetapi jangan sampai terlewat batas juga. Jangan sampai wibawa, haibah kita kepada anak itu terkikis juga, jangan sampai. Artinya kalau memang itu sudah keluar dari rule dan batasan, tegaskan kepada anak, sampaikan kepada anak. Kalau memang perlu, tegaskan dengan nada yang sedikit tinggi, sampaikan dia. Tetapi lihat kondisi dan situasi anak terlebih dahulu gitu. Artinya apa? Saya dari tadi menjelaskan bagaimana kasih sayang kepada anak, rahmat. Ya memang benar seperti itu. Tapi dalam beberapa kondisi, apalagi anak masih berusia dini, harus memang ada ketegasan ayah. Makanya usia 7 tahun silakan berikan teknologi sesuai dengan kebutuhannya, tetapi controllingnya harus tepat. Berikan dia pada saat dia butuhkan. Dan ingat 24 jam itu harus lebih banyak waktu bersama ayah, harus lebih banyak waktu bersama bunda. Ajak
ajak mereka itu berkomunikasi, tanya mereka, pancing mereka untuk curhat apapun itu. Nah, ini yang berusaha kita ajarkan. Kemudian jangan lupa juga anak diberi waktu luang untuk bermain bersama kawan-kawannya yang lain tanpa mobile phone, tanpa handphone, tanpa HP dan lain sebagainya. Jadi itu menurut hemat pribadi ayah, itu menurut yang diajarkan oleh baginda Nabi, umur 7 tahun anak sudah bisa kita arahkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan sudah kita bisa lebih tegaskan. Di bawah itu maka pendekatannya juga beda. Jadi kalau memang perlu handphone ya harus bersama orang tuanya. Kemudian maaf saya tambah lagi, di usia 7 tahun juga anak sudah mengerti artinya kepercayaan. Jadi kita berikan mereka tanggung jawab sederhana saja, seperti menggunakan handphone. Saya percayakan handphone ini kepadamu. Misalkan ini bahasa ininya formalnya lah, kepadamu, gunakan untuk belajar, gunakan untuk masuk kelas dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab kamu ya. Kalau sampai ini rusak, kalau sampai ini kenapa-napa, apalagi ketahuan ada apa-apa di sini, maka tanggung apa akibatnya. Jadi kita beri mereka tanggung jawab karena usia 7 tahun anak kita harus tahu. Karena anak juga harus kita libatkan di dalam membangun keluarga kita. Ayah bunda, umur 7 tahun ajak aja mereka ngobrol gitu. Nah, ayah bunda ini sayang. Jadi ke depannya ayah bunda ingin ini dan itu gitu. Bagaimana kita sama-samain. Jadi ajak mereka berkomunikasi. Meskipun itu kelihatan berat ya, omongan itu kelihatan berat, tapi sampaikan saja ke anak dari dini supaya mereka apa? Di usia 7 tahun mereka sudah kita bisa berikan amanah, pegangan serta kepercayaan. Karena anak kalau sudah merasa dirinya dipercaya, maka akan terbangun jiwa akan terbangun jiwa tanggung jawabnya. Nah, dahulu mungkin termasuk orang tua saya dulu misalkan atau apa-apa, kita tidak menyalahkan, tetapi kita terlalu lama fatrohnya, lama jaraknya, kita bisa diberikan tanggung jawab. Padahal tanggung jawab itu sudah bisa diajarkan sedari dini, termasuk menggunakan teknologi tadi, ayah. Mungkin seperti itu jawabannya. Mohon maaf apabila sederhana saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Ini mungkin ada pertanyaan lagi ya, yang mungkin menjadi pertanyaan yang mungkin belum yang terakhir ya. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya lagi, masih ada waktu. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya kriteria memukul yang dimaksudkan itu, apakah orang tua diperkenankan memukul secara fisik? Kemudian kesalahan yang seperti apakah sehingga kita selaku orang tua diperkenankan untuk memukulnya? Apakah kesalahan yang hanya sebatas kesalahan yang bernilai ibadah wajib saja atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Terima kasih. Kembali pertanyaannya menarik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, Ayah Bunda. Memukul seperti apa? Nah, menurut hemat pribadi terkait bab memukul-mukul ya. Ini setiap daerah, setiap kondisi punya adat sendiri gitu. Mungkin biasa menurut kami, saya mohon maaf, saya dari Sumbawa Barat, saya dari NTB Pulau Sumbawa. Mungkin karena kami adalah orang bagian timur, lumayan lebih keras, Ayah Bunda. Tetapi bagi kami itu biasa. Nah, ini juga yang perlu kita tahu nih. Bagaimana kondisi anak, bagaimana kebiasaan yang ada di keluarga atau apa dan lain sebagainya. Itu dalam bab memukul ya. Dan juga menurut saya, mukul ini cobalah kita hindari. Dalam kondisi dan apapun gitu. Kalau bisa yang kita utamakan adalah pendekatan hati. Gitu. Pun kalau kita harus memukul, pada hal-hal prinsip, termasuk diantaranya ibadah, termasuk diantaranya mungkin, atau ada adat istiadat setempat mungkin. Jadi hal-hal prinsipal itu harus kita tanamkan kepada anak, dan itu kita sampaikan kepada anak. Jangan sampai anak tidak tahu ini dilarang. Kita tidak pernah memberitahu mereka bahwa ini tidak boleh dilakukan, tetapi ketika mereka lakukan, kita hukum mereka, kita pukul mereka. Ini tidak adil kepada anak. Kalau memang ada hal-hal aturan yang kita buat, ataupun hal-hal prinsipal yang kita buat, sampaikan kepada anak. Nah, kamu di dalam masyarakat tidak boleh seperti ini. Sekali dia langgar, kita peringati dia. Sekali dia langgar, kita peringati dia. Kalau memang dia langgar kembali, maka tegaskan dia. Kalau memang cara penegasannya sudah tidak bisa dengan kata-kata, bismillah, pukul dia. Tetapi ingat, berbeda Ayah Bunda, memukul dengan emosi dan memukul dengan kasih sayang. Berbeda Ayah Bunda. Ini harus kita bisa bedakan. Bagaimana cara memukulnya? Apakah fisik keras dan lain sebagainya? Saya kembalikan ke bagaimana tata krama, adat istiadat yang ataupun norma-norma yang berlaku di sekitar kependudukan Ayah Bunda gitu. Karena kalau saya sampaikan versi saya di Sumbawa, kayaknya nggak tepat karena orang timur rata-rata keras. Saya dulu kalau mau dipukul dihantam-hantam saja sama orang tua gitu kan. Bahkan sampai saya SMP, SMA, MTS, Aliyah di pesantren, kiai kami masih pakai hantam-hantaman aja karena kami orang timur. Jadi biasalah dipukul di apa gitu. Dan itu menurut kami sebagai anak
tidaklah hal yang seperti apa-apa gitu. Biasa saja gitu. Karena memang itu seperti itu cara menegur kami. Nah mungkin versi ayah bunda, versi adat istiadat yang ada di ayah bunda itu memiliki cara yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah kami sebagai anak-anak bisa membedakan mana pukulan atas dasar marah, emosi, benci, dan mana pukulan atas dasar kasih sayang. Nah, itu beda ayah bunda. Dan ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing ya. Ada batasannya. Karena tidak bisa juga anak kita los, bebaskan. Be what you wanna be. Jadi apa yang mau ente mau. Udah bebas. Nggak bisa juga kayak gitu. Harus tetap ada controlling. Terkait hal-hal prinsipal seperti prinsip keagamaan, kemudian harkat dan martabat keluarga, kemudian adat istiadat yang berlaku, ini juga harus kita ajar. Sampaikan dulu, jelaskan dulu. Kalau dia melanggar, baru kita beri dia punishment. Jangan juga kita zalim. Nggak pernah sama sekali kita kasih tahu kepada anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lantas tiba-tiba anak kita pukul. Nah, ini zalim namanya. Kita harus adil kepada anak. Seperti itu kira-kira ayah bunda. Terima kasih pertanyaannya. Baik Ustadz, terima kasih juga atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ustadz, saya izin bertanya. Dalam memberikan hukuman, bagaimana cara kita menghukum yang baik? Tidak membuat takut, tetapi membuat anak berpikir dan tidak meremehkan hukumannya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ayah bunda, ini pertanyaan sekaligus mengarah kepada jawaban sebenarnya. Bagaimana cara memberikan hukuman yang baik dengan cara pendekatan hati? Ini selalu aja saya sampaikan. Ustadz bosan saya dengar dari tadi hati. Iya, memang seperti ini baginda Nabi mengajarkan kepada kita seperti ini. Pendekatannya adalah pendekatan hati. Jadi panggil dia, ajak dia duduk. Masih kecil dia. Nggak apa-apa, walaupun dia masih kecil, ajak dia duduk. Kalau dia nangis, biarkan dia selesai nangisnya dulu. Dia selesai dulu nangisnya, kita diam saja. Kita lihat aja dia. Sampai dia selesai nangis. Sampai dia selesai emosinya, marah-marahnya. Biar dia selesai dulu. Setelah dia reda, baru dia. Halus dia. Kemudian sampaikan. Bagaimana cara, sampaikan dengan nasihat. Sampaikan dengan nasihat, sentuh dia hatinya. Gitu. Kemudian kalau memang punishment yang lebih parah, misalkan dia ada fasilitas yang kita berikan, misalkan. Sebelumnya kita berikan dia sepeda misalkan. Tapi kalau dia nakalnya luar biasa, ambil fasilitasnya. Ini sebagai hukuman bagi kamu. Fasilitasnya kami ambil misalkan. Nah, ini juga harus kita perhatikan kepada anak-anak kita gitu. Jangan sampai kita lost juga. Gitu ya Bunda. Caranya adalah ajak duduk anak, ajak komunikasi anak, kemudian kalau memang sudah fatal, tarik fasilitasnya, sampaikan fasilitasnya. Nah, dan sampaikan kenapa kita hukum seperti itu harus kita jelaskan juga. Misalkan kita tarik sepedanya, sampaikan kepada dia. Nah, saya tarik sepeda ini karena Ananda telah berbuat ini. Kalau masih berbuat, maka ini nggak akan lagi ayah kasih. Kalau sudah berjanji nggak akan ngulang, kemudian bersikap baik selama 3 hari misalkan, nah ini saya kasih lagi. Jadi dia itu akan berasar, dia itu akan berdampak kepada anak kita. Tidak sampai anak itu benci kepada kita. Ataupun misalkan kita sudah kendung emosi, akhirnya kita marah, baca A, B, C, D, marah kita. Nah, kasih dia ruang, kemudian dekati kembali dia. Peluk dia, biarkan dia nangis, peluk dia, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita biarkan anak kita berlarut-larut sendiri nangis di dalam kamar, kemudian apalagi anak sampai lari ke luar rumah untuk mencari tempat menangis, itu jangan sampai. Biar dia menangis di dekapan kita, di dada kita, biar dia nangis bersama kita. Itu lebih baik. Seperti itu kira-kira ayah bunda. Terima kasih. Tamam, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh para ayah bunda di sini. Kemudian saya ingin bertanya terakhir, apakah ada yang masih ingin bertanya? Dan saya juga izin mengingatkan untuk ayah bunda, mohon diisi link absensi yang telah kami kirimkan di kolom chat Zoom ini ya, agar bisa direkap oleh manajemen Andalusia Quranic School. Baik, tampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, karena juga tadi pertanyaan yang masuk sudah banyak sekali, dan ini mungkin semakin mendekati waktu siang ya, mungkin nanti para ayah di sini ingin bersiap-siap untuk sholat zuhur dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin kita langsung lanjut saja ke closing statement dari pemateri kita. Silahkan Ustadz, mungkin ada dua patah kata terakhir pesan untuk kami semua, khususnya untuk ayah bunda yang hadir di sini terkait tema pembahasan hari ini. Terima kasih atas diskusinya ayah dan bunda, atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa mungkin jawaban dari kami hanya sekedar dan sependek apa yang kami pahami. Selanjutnya apabila dengan pertanyaan yang sama ayah bunda memiliki jawaban yang lebih ataupun yang berbeda, mungkin ayah bunda bisa mengikuti dan memilih itu. Karena untuk fastabiqul khairat, untuk mencari kebaikan dan lain sebagainya,
dari pintu yang berbagai macam. Kemudian ayah bunda, yang terpenting kepada anak adalah bagaimana lembutkan dulu perasaan dan hatinya. Lembutkan dulu mereka. Dekati dulu bagaimana mereka berperasaan itu yang utama. Kemudian yang selanjutnya adalah ajarkan mereka kebijaksanaan. Beri mereka kepercayaan, ajarkan mereka kebijaksanaan. Dan insya Allah itu semua akan membantu tumbuh kembang anak. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengajarkan kepada anak atau ketika kita mengarahkan kepada anak, yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan dengan penuh kasih sayang. Saya ulang kembali yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Fathi Al-Hijazi, ma kharaja minal qalbi saqata ilal qalbi. Apa yang keluar dari hati maka akan jatuh kepada hati. Kita bisa bedakan mana ucapan-ucapan yang keluar dari hati dan mana ucapan-ucapan yang hanya keluar dari mulut semata. Kalau ucapan yang keluar dari mulut saja, maka dia akan habis. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Bahkan tidak sampai telinga kiri, telinga kanan mental lagi dia keluar. Kalau itu hanya ucapan saja. Tetapi kalau ucapan itu kita barengi, kita bersamai dengan perasaan dan hati, apalagi ini kepada anak, maka insya Allah itu akan sampai kepada anak. Mungkin seperti itu, ayah bunda, yang bisa kami sampaikan. Para asatidz, para ustaz sekolah, mudir, rois yang ada di sekolah ini, kami sampaikan terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya. Juga khosotan terima kasih kepada Ustazah Farah Mutia atas kesempatan dan waktunya. Semoga bersama ayah bunda juga kami ucapkan terima kasih. Semoga dalam lain kesempatan pada waktu yang lain kita masih bisa bersua dan berdiskusi kembali. Dan mohon didoakan semoga selanjutnya saya pribadi bisa menyelesaikan magister saya dan bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan dalam kebaikan dan saling berharap semoga anak-anak kita Allahumma ja'al auladana min ahlil Quran, min ahlil iman, min ahlil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Rifki atas kesempatan, ilmu, dan juga waktunya. Saya mewakili manajemen juga berterima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian, oke. Terima kasih Ayah Bunda atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Rifki. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi nanti di kemudian hari, insya Allah. Maaf jika ada salah-salah kata juga ya Ustadz. Amin. Syukron Ustadz. Syukron Ustadz. Oleh karena itu, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.